Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dalam salam sejahtera. Bapak dan Ibu yang saya hormati, porang telah menjadi primadona baru dalam komoditas ekspor pertanian kita. Namun, untuk menjaga kepercayaan pasar global, kita harus memastikan benih yang digunakan petani benar-benar bermutu dan bersertifikat. Hari ini saya akan memaparkan standar teknis sertifikasi porang berdasarkan Capminten 966 tahun 2022 agar Bapak dan Ibu dapat memproduksi benih yang sesuai dengan standar negara. Berbeda dengan tanaman pangan lainnya, benih porang dapat berupa biji, katak atau bulbil, umbi, kultur in vitro, hingga tanaman muda. Dalam setiap pemeriksaan lapangan, petugas akan mengamati populasi sebanyak 100 tanaman. Proses sertifikasi di lapangan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Di tahun pertama dilakukan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan pertanaman. Saat tanaman berumur 3-4 bulan atau daun keluar sempurna setelah pemeriksaan menjelang panen. Tahun kedua dan ketiga, pemeriksaan difokuskan untuk menghasilkan benih katak atau umbi yang telah memenuhi syarat kemurnian, bebas dari campuran varietas lain dan tanaman volunteer. Ketiga, parameter yang diperiksa yaitu mencakup warna dan tekstur batang, bentuk serta warna daun hingga tekstur permukaan daun. Standar mutu lapangan dan laboratorium, Bapak dan Ibu agar lulus sertifikasi, benih porang harus memenuhi ambang batas mutu yang ketat untuk kemurnian atau bebas dari CVL atau campuran varietas lain. Untuk kelas benih penjenis BS, campuran varietas lainnya harus 0. Untuk kelas benih sebar, maksimal hanya 0,5%. Untuk DB atau daya berkecambah harus mencapai 80% untuk semua kelas. Kadar air, uniknya pada porang, kadar air dijaga dalam rentang 30% minimal hingga 70% maksimal. Kapasitas maksimal satu kelompok benih adalah 30 ton untuk katak atau umbi dan 1 ton untuk benih berupa biji. Untuk benih dalam bentuk katak dan umbi, dilakukan pemeriksaan gudang terhadap minimal 1000 katak dan 100 umbi. Parameter kritisnya adalah busuk umbi atau katak maksimal 1% hingga 5% tergantung kelas benih, kutu cabuk maksimal 1-5%, tanaman muda. Jika dalam bentuk tanaman muda, tinggi minimal adalah 5 cm untuk kultur jaringan dan 10 cm untuk hasil dari biji, katak, atau umbi. Masa edar yang bervariasi, poin yang paling krusial adalah masa edar label karena porang memiliki berbagai bentuk bahan tanam. Untuk benih biji masa berlakunya adalah 4 bulan, katak atau umbi 3-4 bulan setelah pemeriksaan gudang. Untuk kultur jaringan atau planlet berlaku 2 bulan di dalam botol dan 1 bulan di luar gudang. Untuk tanaman muda berlaku selama 2 bulan. Sebagai penutup, baik itu melalui jalur benih baku, pemurnian varietas maupun varietas lokal, setiap label benih wajib memiliki QR Code. Mari kita kawal mutu benih porang Indonesia demi kesejahteraan petani dan berkelanjutan industri porang nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.